Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat siang deh ya. Selamat siang semuanya. Bersyukur kita ada di minggu yang kedua. Mungkin ada yang baru pertama kali datang. Selamat datang di Hope Church. Kita sama-sama di sini mau bertumbuh. Ya, kita mau sama-sama bertumbuh mengenal Kristus yang lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Ya, langsung saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di sini saya tidak ingin mengajari, bukan ingin menggurui setiap kita, tapi kita mau sama-sama belajar. Saya juga di sini belajar sama seperti kita yang mendengarkan. Kita semua sama-sama mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti tema, dibebaskan dari ego sendiri. Ya, dibebaskan dari ego sendiri. Kita ini hidup di zaman yang sangat menekankan tentang kepercayaan diri, ya, percaya diri, harga diri, terus pencapaian diri, bahkan mencintai diri sendiri. Ya, kita hidup di zaman yang menekankan hal itu. Kita harus percaya diri, ya. Kita harus punya harga diri, kita harus punya pencapaian diri, bahkan yang terlebih khususnya ya di dunia ini menekankan tentang mencintai diri sendiri. Ya, sejak kecil mungkin kita diajar untuk mengikuti tentang apa yang dunia ingin tekankan bagi setiap kita. Ya, dari percaya diri tadi, harga diri, pencapaian diri, bahkan mencintai diri sendiri. Sehingga kita manusia, ya, ada hal-hal yang terus manusia kejar. Ya, ada hal-hal yang manusia terus kejar. Yang pertama manusia terus kejar yaitu membangun diri. Ya, dari yang kita ditekankan untuk punya percaya diri, kepercayaan diri, harga diri, pencapaian, ya, keberhasilan, mencintai diri sendiri. Akhirnya kita terus diajar untuk terus mengejar yang namanya untuk membangun diri. Yang pertama. Yang kedua, kita ya manusia terus mengejar yang namanya pengakuan. Ya, memperjuangkan pengakuan. Wah, saya harus percaya diri, saya harus mengejar pengakuan dari orang lain. Dan itu yang dikejar oleh kita manusia hari-hari ini. Dan yang ketiga, yang dikejar oleh manusia adalah membuktikan nilai diri. Banyak kita manusia membuktikan nilai diri dengan cara yang berbagai macam. Ya, dengan cara yang berbagai macam. Tapi tanpa kita sadar, kita dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang akan terus berputar di dalam hati dan pikiran kita. Karena apa? Tadi 3 hal ini terus kita kejar, membangun diri, ya kan, memperjuangkan pengakuan, membuktikan nilai diri. Akhirnya dalam hidup kita tanpa kita sadari akan muncul terus itu pertanyaan-pertanyaan. Apakah saya cukup berhasil? Apakah saya dihargai? Apakah saya lebih baik dari orang lain? Karena mengejar 3 hal itu tadi, akhirnya dalam hidup kita terus berputar pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saya cukup baik dari orang lain? Apakah saya cukup berhasil dari orang lain? Apakah saya ini dihargai? Ya. Banyak kan kita orang percaya, kita nggak usah mikirin mungkin yang di luar dulu. Orang yang percaya masih sering kok merasa tidak dihargai. Dan itu yang terus dikejar manusia. Karena merasa tidak dihargai akhirnya mencari, mau membuktikan diri nih kepada orang lain. Kita terus mencari pengakuan pada orang lain. Tapi di Alkitab Alkitab sudah lama menggambarkan kondisi ini. Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah 4 ayat 4. Pengkhotbah 4 ayat 4 dikatakan, dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
situasi kondisi yang terjadi di zaman sekarang ya, dengan yang tadi saya bilang manusia mengejar ketiga hal itu sudah dicatatkan terlebih dahulu dalam Alkitab. Ya. Pekerjaan ini adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Nah, hari-hari ini kita sedang membuktikan diri, mungkin kita sedang mencari pengakuan mungkin dari orang lain. Semuanya di dalam Alkitab dikatakan kesia-siaan. Ya, semua dikatakan kesia-siaan. Karena apa? Ketika hidup kita berpusat pada diri kita sendiri dan kita berpusat pada kita mau membandingkan diri kita dengan orang lain, hasilnya bukan kita menerima damai sejahtera, kita bukan menerima sukacita, tapi kelelahan. Kenapa saya katakan kelelahan? Karena kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain mungkin sudah jauh di atas, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nggak bisa capai orang itu. Akhirnya apa? Kita yang lelah, kita yang capek. Terus ingin membuktikan diri sama orang lain. Kita terus cari pengakuan ya dalam kehidupan kita. Ironisnya, semakin kita berusaha memikirkan diri kita sendiri, berusaha meninggikan diri sendiri, semakin kita gelisah. Semakin kita cemas, semakin kita mudah tersinggung, semakin kita terluka, dan semakin lelah. Karena kita berusaha memikirkan diri kita sendiri, kita berusaha meninggikan diri kita sendiri. Kalau kita nggak sampai pada orang yang kita bandingkan, akhirnya apa? Kita gelisah, aduh kok saya nggak bisa sih. Kita cemas, kita merasa kok orang gak hargai saya ya, akhirnya mudah tersinggung, akhirnya itu yang ditumpuk terus dalam hati, hatinya gak bisa diubahkan, karena mudah tersinggung itu tadi. Ya, banyak orang tampak kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Saya gak tahu yang hadir saat siang hari ini, apakah kita benar-benar kuat hari ini datang ke gereja? Saya nggak tahu, mungkin saya lihat hari ini semuanya sepertinya terlihat kuat, sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Tapi kita sendiri nih, hati kita dan Tuhan yang tahu betapa rapuhnya hidup kita. Tapi kebanyakan kita mau terus tampakkan keluar itu, wah yang keren-keren. Nggak apa-apa kok kita mau tunjukkan, oh sebenarnya kita ini lemah. Kita nggak bisa sendirian kok. Tapi kebanyakan kita ya terus tampakkan kekuatan kita di luar. Padahal di dalam kita ini rapuh, sakit, lelah. Ya kan? Ya. Timothy Keller berkata seperti ini. Masalah manusia bukan karena kita berpikir terlalu rendah tentang diri kita, tetapi karena kita terlalu sibuk memikirkan diri kita dan kita terjebak dalam diri kita sendiri. Saya senang baca perkataan dari Timothy ini. Ya, masalah kita manusia ini bukan karena kita berpikirnya terlalu rendah tentang diri kita, bukan sebenarnya. Tapi masalahnya yang sebenarnya yang dialami oleh kita manusia karena kita terlalu sibuk memikirkan diri kita sendiri. Dan kita terlalu terjebak di dalam diri kita sendiri itu. Ya. Tapi hari ini, ya, kabar baiknya, Alkitab ingin menawarkan jalan yang berbeda. Sama seperti tema khotbah saat siang hari ini, dibebaskan dari ego sendiri. Alkitab ingin menawarkan jalan yang berbeda. Kita tidak lagi dituntut oleh ego kita, tapi kita mau dibebaskan dari ego kita itu. Kita mau dibebaskan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 21, 1 Korintus 3 ayat 21 dikatakan, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Ini ayat sudah sangat jelas disampaikan oleh Rasul Paulus, secara khusus bagi kita yang hadir saat siang hari ini. Dikatakan janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia.
Kebanyakan kan kita masih terus membandingkan, selalu meninggikan diri kita, merasa wah lebih jago, lebih baik. Semua yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Ya, semuanya dari Tuhan. Nah, di sini saya akan membahas tentang jemaat Korintus ya. Jemaat Korintus menjadi sebuah pelajaran bagi setiap kita. Kita ketahui bersama, jemaat Korintus adalah jemaat yang aktif, jemaat yang karismatik ya. Tapi ya di balik semua itu mereka hidup dalam perpecahan. Mereka hidup dalam persaingan rohani. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 4 dikatakan, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Di sini kita bisa melihat bahwa perpecahan di antara jemaat Korintus karena mereka itu saling membandingkan diri mereka. Oh, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Saling membandingkan diri, saling membanggakan pemimpin rohani mereka. Mereka juga terjadi perpecahan karena mereka saling mengukur nilai diri mereka berdasarkan posisi serta pengakuan manusia. Kalau kita mau lihat sama hidup kita di zaman sekarang, mirip dengan jemaat yang ada di Korintus. Ya, kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mengukur nilai diri kita ini dari pengakuan manusia. Dan itu benar. Sampai hari ini terjadi hal itu. Tapi apakah hati kita mau terus diubahkan? Kembali kepada Injil, kembali kepada firman Tuhan. Apakah kita mau dibebaskan dari ego yang terus menuntut tentang pengakuan itu atau bagaimana? Ya. Paulus dengan tegas mengingatkan bahwa segala sesuatu adalah milik kita di dalam Kristus dan kita adalah milik Kristus. Jadi kalau kita milik Kristus berarti semua yang kita terima adalah dari Kristus. Apa yang perlu kita banggakan, apa yang perlu kita mau sombongkan kepada orang lain, semuanya dari Tuhan kok. Ya. Nah, di sini Paulus melihat bahwa masalah utama dari jemaat Korintus bukan karena mereka kurang percaya diri. Wah, mereka termasuk orang yang sangat percaya diri. Yang satu, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Ya, sangat percaya diri. Tapi yang dilihat di sini masalah utamanya adalah bukan karena mereka kurang percaya diri, tetapi karena ego yang terus menuntut. Ego mereka terus menuntut, ego yang selalu meminta untuk dipuji, ego yang terus meminta untuk dibenarkan, diakui, dibandingkan. Dan inilah masalah utamanya. Dan itu juga jadi masalah utama bagi setiap kita manusia. Ya, ego kita selalu meminta untuk dipuji. Ah, saya harus dipuji sama orang. Sedikit cerita waktu pertemuan pastoral, ya pastoral ada yang ya, pasti pastoral tahu, gembala tahu. Saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Dan waktu saya belajar ya dari buku yang diberikan sama Pastor Welly, wah seperti kayak merobek-robek gitu. Saya kayak Tuhan, ternyata selama ini saya membandingkan diri saya ya dengan orang lain. Bagaimana saya mau diubahkan, bagaimana hati saya ini mau tervalidasi kalau hidup saya terus membandingkan dengan orang lain. Terus saya banding-bandingkan dengan orang lain. Oh, saya harus bisa sama seperti dia. Ternyata semua salah. Dan waktu saya baca buku ini, waktu pertama kali saya baca di awal, saya bilang Tuhan, ini kah yang Tuhan mau ingatkan sama saya pribadi khususnya. Saya baca di dalam kamar, saya tiba-tiba langsung nangis, neteskan air mata tanpa saya kelihatan langsung kayak orang mau menangis, enggak, tiba-tiba aja langsung netes air mata. Ternyata ini loh Tuhan mau sampaikan buat saya, dan Tuhan mau ingin sampaikan juga bagi kita semua yang hadir. Ya, sementara hati kita ini mau diubahkan terus oleh Tuhan.
Dengan cara kita mau dibebaskan dari ego yang terus menuntut kita untuk dipuji orang lain, untuk diakui oleh orang lain. Ya. Kalau hidup kita terus mengikuti ego seperti itu, gak akan pernah bertumbuh, gak akan pernah merasakan yang lebih baik, gak akan pernah merasakan damai. Yang ada cuma capek, lelah dengan semua itu. Ya. Di sini Paulus menegur jemaat Korintus, ya. Mereka hidup dalam kesombongan rohani. Menariknya Paulus memakai kata Yunani umum, ya. Paulus tidak memakai kata Yunani umum untuk sombong, ya. Kalau saya mengucapnya salah, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kata Yunani umum, kata sombong itu hubris. Ya, saya baca seperti itu aja ya. Saya juga lupa, ya, hubris. Tapi yang dipakai oleh Paulus, ya, untuk memakai kata sombong yang terjadi di jemaat Korintus adalah paisio, yang berarti menggelembung karena udara. Menggelembung karena udara. Nah, ini menggambarkan ego manusia yang sangat tepat. Saya mau bagikan secara cepat 4 ciri utama ego manusia. 4 ciri utama ego manusia. Tadi Paulus menyampaikan, ya, kata sombong yang diutarakan bagi jemaat di Korintus itu seperti menggelembung karena udara. Nah, saya akan menyampaikan dengan cepat 4 ciri utama ego manusia. Yang pertama, ego manusia itu kosong. Ego yang kosong. Kenapa? Ya, ego manusia itu, kita nih punya ego masing-masing. Ya, kita punya ego masing-masing dan ego kita itu kosong. Tapi kita manusia selalu merasa ada yang kurang. Kita selalu terus ingin mencari untuk mengisi kekosongan itu tadi. Ya, tadi saya bilang ego yang kosong. Kita terus mencoba mengisi kekosongan dengan kita mencari makna, mencari identitas, mencari nilai diri dari prestasi yang pertama. Yang kedua, pujian. Yang ketiga, penerimaan orang lain. Dan yang keempat, keberhasilan. Ya. Kenapa saya bilang kita manusia terus mencoba mengisi kekosongan ego kita itu dengan kita mencari nilai diri dari prestasi, dari pujian, dari penerimaan orang lain, dari keberhasilan. Mungkin sebagai satu contoh saya saja, ya. Mungkin ya saya juga gak bilang saya punya suara yang bagus-bagus amat, enggak. Tapi sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Mungkin saya biasa WL gitu. Akhirnya saya merasa, wah, prestasi saya di bidang WL nih. Saya mau dapat pujian dari orang lain, saya mau tunjukkan sama orang lain. Dari ego yang kosong, akhirnya kita mau terus mengisi kekosongan itu dengan kita mencari nilai diri dari saya harus dapat pujian dari orang lain lewat prestasi saya. Saya jago WL nih gitu. Saya mau tunjukkan sama orang. Akhirnya ego yang semakin membesar. Ya. Setelah kita mendapat pujian, saya harus bisa diterima sama yang lain. Wah, saya sudah dipuji nih sama Bapak Gembala, saya juga harus dapat pujian dari orang lain. Saya juga harus bisa dapat penerimaan dari orang lain. Setelah kita sudah mendapat penerimaan, wah, kita sudah merasa berhasil nih. Sudah merasa berhasil, akhirnya apa? Ego kita bukannya kosong, semakin menggelembung, semakin membesar ego kita. Karena itu tadi kita cari nilai diri kita, mengisi ego kita itu dengan kita mencari nilai diri dari pujian orang lain, dari pengakuan orang lain. Namun yang harus kita ketahui bersama, semua itu tidak pernah benar-benar memuaskan dan mengisi hati kita. Ya, prestasi, pujian, penerimaan orang lain, keberhasilan yang mungkin selama ini kita kejar, ya, itu tidak benar-benar memuaskan dan mengisi hati kita. Karena kita mengisi itu semua tanpa kita melibatkan Tuhan. Ya, kalau kita mengisi ego kita, ya, dengan cara seperti itu tadi tanpa Tuhan, ego manusia itu seperti balon. Ya, balon, kita tahu balon kan, balon kosong. Kalau balon itu terus diisi, ya, diisi dengan udara, diisi dengan angin,
dia nggak akan pernah penuh. Pasti akan kosong aja kan di dalam. Sama juga dengan kita. Semakin kita bilang, oh saya mau mengisi nih. Padahal sebenarnya semuanya cuma kosong di dalam. Tapi ego kita semakin besar. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 dikatakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi semua itu sia-sia. Kita cari pengakuan dari orang lain semua sia-sia. Ya. Karena kita pusatkan lagi kepada diri kita sendiri. Kita pusatkan kembali kepada ego kita masing-masing. Ya. Itu yang pertama tadi, ego yang kosong. Selanjutnya karena kita sudah mengisi, ya, kita merasa kita mengisi dengan pujian, kita mengisi dengan pengakuan dari orang lain, penerimaan dari orang lain. Akhirnya yang kedua, ego itu menggelembung atau membesar. Ya. Karena kosong itu tadi, akhirnya kita coba isi. Sudah kita isi, akhirnya ego itu mencoba membesar. Semakin membesar, semakin menggelembung kayak balon tadi yang kita tiup, ya, yang kita tiup. Akhirnya kita sudah mulai membandingkan diri. Wah, saya sudah dapat pujian kok dari Bapak Gembala. Wah, saya sudah dapat pujian kok dari tim pastoral. Saya dapat pujian dari tim praise and worship. Wah, saya sudah diterima nih sama orang lain. Saya sudah diterima nih sama semua jemaat. Wah, saya sudah merasa berhasil. Akhirnya membandingkan diri kita. Ini ego yang menggelembung, ego yang sudah semakin besar. Ya. Terus membandingkan diri, merasa lebih rohani. Wah, saya sudah lebih jago WL-nya. Saya lebih rohani dari orang lain. Saya sudah merasa lebih benar dari orang lain. Saya sudah lebih pintar, lebih berhasil dari orang lain. Ini akibatnya kalau ego yang kosong kita isi dengan pengakuan dari orang lain, dari penerimaan orang lain, menggelembung, akhirnya kita membandingkan diri kita. Dan kita merasa diri kita paling jago. Merasa diri kita paling jago. Padahal, ya, Yakobus dengan tegas berkata dalam Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang membandingkan diri merasa lebih rohani, lebih benar. Orang yang congkak merasa lebih di atas angin, kalau orang bilang. Merasa lebih tinggi dari orang lain. Padahal Alkitab sudah bilang Allah menentang orang yang congkak. Bukan saya yang bilang, tapi Alkitab sendiri yang katakan. Allah menentang orang yang congkak. Orang yang terus membandingkan dirinya dengan orang lain, Tuhan gak suka. Ya, Tuhan gak suka. Timothy Keller juga menegaskan seperti ini. Kesombongan bukan karena kita memiliki sesuatu. Hari-hari ini yang terjadi dalam hidup kita, ya. Kesombongan bukan karena kita memiliki sesuatu, tapi karena kita merasa lebih dari orang lain. Itu sombong yang sangat besar, kesombongan yang sangat besar yang terus terjadi dalam pribadi kita masing-masing. Bukan karena kita punya sesuatu, bukan karena wah saya punya barang mewah, saya punya emas, saya punya handphone yang terbaru, mungkin saya punya mobil yang terbaru, tidak. Tapi kesombongan yang sangat besar itu karena kita merasa lebih dari orang lain. Itu yang dikatakan Timothy tadi. Ya. Yang kedua ini tadi, ego yang menggelembung membesar. Yang ketiga, ego itu menyakitkan. Kenapa ego menyakitkan? Karena ego yang menggelembung itu tadi sangat rapuh. Contohnya tadi kan balon. Kalau kita tiup balon itu, semakin kita tiup semakin besar, semakin rentan pecah kan. Gak ada mungkin kalau kita tiup balon, kita tiup sebesar-besarnya gak akan pecah, enggak. Kalau kita tiup balon, kita tiup semakin besar, pasti rentan pecah. Karena apa? Balon itu rapuh. Kalau kita isi dengan kekosongan itu tadi, ya, yang dengan pujian, pengakuan, penerimaan dari orang lain, akhirnya apa? Kita dikritik jadi terluka. Kita diabaikan, kita jadi marah. Wah, kok kayaknya saya sudah nggak dipeduliin nih sama jemaat, kok saya sudah nggak dipeduliin sama gembala sih gitu ya.
Akhirnya jadi marah. Kita gagal, akhirnya kita hancur. Ego itu seperti itu. Ya, kita dikritik, kita terluka. Padahal maksud dan tujuan mungkin baik. Tapi karena kita terus membandingkan, ini ego kita terus kita mau tonjolkan sama orang lain. Akhirnya apa? Dikritik, wah kita merasa terluka. Wah saya nggak terima saya dikritik. Saya diabaikan. Saya selama ini selalu dipedulikan, kalau saya sakit selalu dijenguk ya gitu. Tapi mungkin karena satu dan lain hal, ya mungkin ada kesibukan dari orang lain, kita sakit, kita nggak dijenguk, akhirnya marah. Ya karena ego itu tadi, ya ego itu semakin besar dan ego itu menyakitkan. Ego kita itu sangat rapuh. Kalau kita terus isi dengan hal-hal yang itu tadi, ya kita dikritik, kita jadi marah, kita terluka. Akhirnya kita selalu merasa minder, kita selalu merasa iri hati sama orang lain. Kita selalu merasa, wah saya ini kayak sepertinya sensitif banget ya, mudah tersinggung. Bahkan perasaan gagal itu terus menghantui kita. Karena ego yang menyakitkan itu tadi. Ya. Baik orang yang merasa hebat maupun orang yang merasa tidak berguna, kedua-duanya itu sama-sama terikat pada diri sendiri. Kenapa sama-sama terikat pada diri sendiri? Orang yang merasa hebat karena meninggikan dirinya. Wah saya lebih hebat dari orang lain. Pusatnya dirinya sendiri. Sama juga orang yang merasa tidak berguna, merasa aduh kok saya nggak bisa seperti orang itu. Kembali pusatnya kepada diri sendiri. Jadi sama-sama kita terikat pada diri kita sendiri. Dan yang keempat, tadi ego yang kosong, waktu kita isi semakin membesar, semakin menggelembung ya. Akhirnya ego itu dapat menyakitkan pribadi kita sendiri. Yang keempat, ego yang selalu sibuk dengan diri sendiri. Ego yang terlalu sibuk dengan diri sendiri ya, akan terus bertanya dalam diri kita. Bagaimana sih saya dilihat orang? Apa kata orang tentang saya ya? Apakah saya ini cukup dihargai? Ya. Ini ego, ini akan terus berputar. Dari yang awal kita sudah dapat pujian nih dari orang lain, akhirnya terus membesar ya, ego kita, akhirnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain, merasa lebih hebat. Tapi waktu kita sudah dikritik, ya, mulai menyakitkan diri kita sendiri. Akhirnya kita terlalu sibuk dengan kita memikirkan, wah bagaimana sih saya dilihat orang? Bagaimana sih orang berkata tentang saya? Apakah selama ini saya cukup dihargai sama orang? Dan itu akan terus berputar. Kalau kita mau terus menuntut ya, kalau kita mau ego kita itu terus menuntut kehidupan kita. Dan ini akan terus berputar dalam hidup kita. Masalahnya dunia itu sering salah mendiagnosis kondisi seperti ini. Dunia berkata masalah manusia itu adalah harga diri yang terlalu rendah. Dan solusinya adalah mencintai diri sendiri. Ini yang disampaikan oleh dunia. Masalahnya kita manusia itu harga diri kita itu terlalu rendah. Solusinya ya lebih cintai diri kita sendiri. Itu yang disampaikan oleh dunia. Ya. Namun justru Paulus berkata sebaliknya. Ya, Paulus ingin menyampaikan bahwa masalah kita itu bukan karena kita kurang mencintai diri kita sendiri, tetapi karena kita terlalu sibuk memikirkan diri kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri dan seterusnya. 2 Timotius sudah berkata seperti itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dia akan membual, akan menyombongkan diri. Sebenarnya kita manusia ya, kurang apa sih kita mencintai diri kita sendiri? Sampai kita mau terus bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Paulus mau sampaikan, masalah kita itu bukan karena kita kurang mencintai diri kita, tetapi karena kita terlalu sibuk memikirkan diri kita sendiri. Hidup kita menjadi lelah.
Karena pusatnya adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan lagi pusatnya dalam hidup kita. Diri kita sendiri yang menjadi pusatnya. Ya. Kita baca dalam 1 Korintus 4 ayat 3, ya, ayat 3 ini Paulus berkata seperti ini. Bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ya. Dikatakan aku pun tidak menghakimi diriku sendiri. Ini yang Paulus sampaikan. Ya. Seterusnya dikatakan di ayat 4, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata seperti itu? Ya, karena hidupnya tidak lagi berpusat pada manusia, hidupnya tidak lagi berpusat pada pengakuan orang lain, penerimaan orang lain, tidak berpusat pada dirinya pribadi, melainkan hidupnya berpusat kepada Tuhan. Dan ini yang sementara Tuhan mau ingatkan bagi setiap kita. Hari-hari ini pusatnya hidup kita nih apa sih? Apakah Tuhan yang menjadi pusatnya atau malah diri kita sendiri pusatnya? Ya. Apakah selama ini kita hanya memikirkan penerimaan dari orang lain, pengakuan dari orang lain, atau penerimaan dari Tuhan? Ya. Paulus menutup ya ayat tadi ya di 1 Korintus 4 tadi di ayatnya yang ke-7. Paulus menutup dengan ayatnya yang ke-7 dikatakan dengan pertanyaan seperti ini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat ini ya, pertanyaan ini menghancurkan akar ego kita manusia. Apa? Seberapa penting sih kita? Dikatakan tadi sama Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ya diri kita sendiri. Karena kita memusatkan semuanya kepada diri kita sendiri. Ya kan? Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Semuanya Tuhan sudah kasih. Tapi kenapa kita masih terus membandingkan diri kita dengan orang lain? Dikatakan jika semua yang kita miliki adalah pemberian, maka tidak ada ruang untuk kesombongan. Ya. Semua yang kita terima itu semua pemberian dari Tuhan kok. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang mau kita bandingkan dengan orang lain? Gitu. Makanya pertanyaan ini menghancurkan akar ego kita manusia yang selama ini terus membandingkan, terus merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Ayat ini waktu saya baca, sebenarnya waktu awal saya susun khotbah ini saya nggak cantumkan ayat ini, tapi kenapa waktu saya baca kembali khotbah saya, ini Tuhan bukakan. Karena Tuhan ingin sampaikan bahwa semua yang kita punya itu pemberian daripada Tuhan. Jadi nggak ada ruang untuk kita mau sombongkan sama orang lain. Ya. Paulus tidak berkata, biarlah kamu berpikir lebih rendah tentang dirimu, tidak. Tapi di sini dia mau mengajarkan bahwa berhentilah menjadikan dirimu pusat dalam hati dan pikiranmu. Itu yang Paulus ingin sampaikan. Ya. Dan disinilah Injil bekerja dengan kuasa yang membebaskan. Bagaimana kita mau dibebaskan dari ego kita, Injil mau bekerja di dalamnya. Di sini saya mau menyampaikan bahwa Injil bekerja dengan kuasa yang membebaskan. Injil ini ingin mau menyampaikan bagi setiap kita, ingin menyatakan sesuatu bagi setiap kita. Apa sih yang mau kita sombongkan dari yang sudah Tuhan beri? Padahal Injil mengatakan yang pertama, kita ini adalah manusia yang hidup dalam dosa. Kita ini adalah pendosa yang lebih besar dari yang kita sadari. Kita ini adalah pendosa sebenarnya. Siapa sih yang hari-hari ini ya bangun pagi deh aja sampai ke sini, pasti ada aja hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita lakukan.
ya kan? Dan kita masih masuk dalam kriteria, masuk dalam yang disampaikan oleh Injil ini. Kita adalah pendosa yang lebih besar dari yang kita sadari. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya dan saudara termasuk sebenarnya. Ya. Dan ini yang meruntuhkan kesombongan kita manusia. Buat apa kita sombong sama orang lain? Toh kita sama-sama masih hidup dalam dosa ternyata. Ya kan? Ternyata kita sama-sama tidak lebih baik dari orang lain. Tapi apa yang kita mau sombongkan? Terus-terusan kita membandingkan diri kita, merasa lebih hebat. Enggak ada yang lebih hebat. Kita sama-sama masih perlu belajar. Ya. Orang yang pintar pun aja masih terus belajar. Kita yang merasa sudah paling jago, padahal masih ada yang lebih jago dari kita, sudah terus bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang yang lebih jago aja masih perlu belajar kok. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Injil mengatakan bahwa kita ini adalah pendosa yang lebih besar dari yang kita sadari. Tetapi kabar baiknya lagi, ada kabar baiknya. Injil nggak cuman kasih tahu kita ini adalah pendosa, tapi ada kabar baik yang Injil mau sampaikan bagi setiap kita. Yang kedua, bahwa di dalam Kristus kita lebih dikasihi dari yang kita bayangkan. Meskipun kita ini adalah orang-orang yang masih berdosa, masih melakukan dosa, tapi ternyata kita ini adalah orang-orang yang lebih dalam lagi dikasihi oleh Kristus. Mungkin kita merasa, kok kayaknya saya sudah gak disayang ya sama keluarga mungkin. Kok kayaknya saya sudah gak diterima ya di gereja saya. Mungkin kita sementara berpikir hal-hal seperti itu. Tapi yang perlu kita sadari bahwa kita sebenarnya lebih dikasihi dari yang kita bayangkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dalam Roma 5 ayat 8 di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa saja Tuhan sudah tunjukkan kasih-Nya dengan Dia merelakan nyawanya untuk menebus kita. Apalagi kalau kita sudah benar-benar menaruh hidup kita, pusat kita hanya kepada Tuhan. Luar biasanya Tuhan. Ya. Jadi ini menyembuhkan rasa rendah diri kita. Kita sudah disampaikan bahwa apa yang kita terima itu pemberian, gak ada yang perlu kita sombongkan. Jadi gak perlu merasa rendah diri. Ini yang Tuhan ingin sampaikan. Meskipun kita orang yang berdosa, tapi Tuhan ingin menyampaikan bahwa kita ini diterima sepenuhnya di dalam Kristus. Ya. Nilai kita itu tidak ditentukan oleh prestasi, nilai kita itu tidak ditentukan oleh kegagalan kita, nilai diri kita tidak ditentukan oleh pujian atau kritik manusia, tetapi nilai diri kita ditentukan oleh kasih Kristus yang rela menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Itu nilai diri kita yang sebenarnya, bukan dari pengakuan orang lain, bukan dari kritik orang lain, ya, bukan dari pujian orang lain, tapi dari Kristus yang rela menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Jadi ketika Injil menguasai hati kita, ya, ketika Injil menguasai hati kita, kita tidak perlu lagi membuktikan diri kita kepada orang lain. Kita nggak perlu lagi membandingkan diri kita sama orang lain. Ya, karena Injil sudah ada dalam hati kita, menguasai hati kita. Dan pusatnya itu Tuhan. Yang kedua, kita tidak akan hancur lagi oleh kritik. Tadi kalau kita mau terus mengikuti ego yang menuntut itu tadi, ya, ketika kita dikritik, kita hancur. Tapi sebaliknya, karena hidup kita sudah dikuasai oleh Injil, ya, kita tidak akan hancur lagi oleh kritik. Yang ketiga, kita tidak akan mabuk oleh pujian orang. Dan yang terakhir, kita bisa melayani tanpa mencari pengakuan. Hari-hari ini ya, kita melayani bukan karena ingin mencari pengakuan dari orang lain. Ya, tapi kita mau benar-benar melayani Tuhan karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya.
Sehingga Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita bukan lagi kita sendiri yang hidup, tapi ada Tuhan di dalamnya yang akan terus memproses setiap hidup kita, terlebih khusus hati kita. Tuhan mau terus bentuk hati kita. Penutupnya ya, kembali ke Timothy Keller tadi, berkata seperti ini, orang yang benar-benar rendah hati tidak sedang memikirkan betapa rendah hatinya. Ini orang yang benar-benar rendah hati ya. Orang yang benar-benar rendah hati tidak sedang memikirkan betapa rendah hatinya, melainkan dia hanya sibuk memandang kepada Kristus. Itu yang benar-benar dilakukan oleh orang yang rendah hati. Bukan dia merasa, wah saya rendah hati nih, enggak. Tapi orang yang rendah hati dia hanya sibuk memandang kepada Kristus. Pertanyaan reflektifnya bagi setiap kita, apakah ego kita masih kosong dan sibuk yang saya jelaskan tadi tentang keempat hal itu ya? Atau apakah kita masih mencari nilai diri dari hal selain Kristus? Ini yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita hari-hari ini. Apakah kita mencari nilai diri dari hal di luar Kristus, atau kita sudah tahu nilai diri kita sebenarnya dalam Kristus itu luar biasa. Ya. Hari ini Tuhan memanggil setiap kita bukan untuk mencintai diri kita secara berlebihan, tetapi hari ini Tuhan memanggil kita untuk dibebaskan dari ego kita sendiri. Ya. Kekristenan bukan dipanggil untuk terobsesi pada diri kita sendiri, melainkan dibebaskan dari ego kita sendiri. Ayat terakhir dalam Yohanes 3 ayat 30. Dikatakan, ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Ya. Semakin besar Kristus dalam hidup kita, semakin kecil ego kita. Dan semakin kecil ego kita, semakin bebas kita untuk hidup bagi Tuhan dan sesama. Ini yang ingin Tuhan sampaikan. Biarlah Tuhan yang semakin besar dalam hidup kita, biarlah pusat hidup kita ini hanya kita mau pandang saja kepada Kristus, bukan lagi kita mau mementingkan diri kita sendiri, tapi kita mau biarlah Kristus yang semakin besar dalam hidup kita dan kita semakin kecil. Puji Tuhan, saya mengundang pemain musik. Kita mau mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita hidup hari-hari ini, kita hidup bagi Kristus Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Kita mau tetap terus memandang kepada Kristus.